Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Video ini dibuat untuk memenuhi penugasan mata kuliah Teknologi Kesehatan Lingkungan dengan judul Optimalisasi limbah organik rumah tangga menjadi briket, pendekatan inovatif untuk energi alternatif. Selamat menyaksikan. Pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs mengharuskan kita untuk memprioritaskan energi bersih dan pengelolaan limbah berkelanjutan. Salah satu tantangannya adalah pengelolaan limbah organik rumah tangga yang berpotensi mencemari lingkungan. Melalui inovasi, limbah ini bisa diolah menjadi briket sebagai sumber alternatif yang mendukung SDGs nomor 7 yaitu energi bersih dan SDGs nomor 12 yaitu konsumsi dan produksi berkelanjutan. Dengan penyajian video optimalisasi limbah organik rumah tangga menjadi briket ini diharapkan dapat mengurangi limbah sekaligus menyediakan energi ramah lingkungan. Sampah domestik organik juga memiliki potensi untuk diolah menjadi briket yang bisa digunakan sebagai bahan bakar alternatif ramah lingkungan. Briket dari sampah organik biasanya dibuat dari limbah seperti sisa makanan, kulit buah, dan potongan sayuran. Dengan mengubah sampah organik menjadi briket, masyarakat tidak hanya mengurangi jumlah sampah yang berakhir di TPA, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada sumber bahan bakar fosil yang tidak ramah lingkungan. Selain itu, proses ini juga berpotensi mengurangi produksi gas metana yang dihasilkan dari pembusukan sampah organik di TPA, sehingga dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Alasan kami dalam memilih topik briket untuk penugasan mata kuliah kesehatan lingkungan yaitu yang pertama, briket dibuat dari limbah organik domestik, yang dimana hal ini dapat membantu mengurangi sampah dan mendukung daur ulang. Yang kedua, briket mendukung upaya pencegahan penyakit melalui pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Yang ketiga, briket merupakan alternatif energi yang lebih bersih dibandingkan dengan bahan bakar fosil serta dapat mengurangi polusi udara. Dan yang terakhir yaitu penggunaan briket dapat mengurangi deforestasi dan dampak negatif terhadap lingkungan. Proses pembuatan briket. Yang pertama, memilah sampah yang sejenis dan seukuran untuk dibakar. Sampah organik yang sejenis dan seukuran seperti kumpulan potongan kayu, batok kelapa, daun, dan ranting dikelompokkan agar ketika masak matangnya merata. Nah, sampah dimasukkan ke dalam keranjang dan disusun rapi. Kemudian menggunakan kerek, keranjang sampah diangkut dan dimasukkan ke dalam tempat memasak seperti panci raksasa. Panci tersebut ditutup dan tidak boleh ada udara masuk agar sampah tidak berubah menjadi abu. Burner atau alat seperti kompor digunakan untuk menghidupkan api. Cara menghidupkannya, apinya menggunakan sabut kelapa atau karton dan diteteskan oleh bekas. Kemudian, menggunakan blower dilakukan agar apinya dapat stabil. Cara penggunaannya dengan ditiup untuk memancing api. Selanjutnya, asap pembakaran tidak akan keluar karena tersimpan di dalam panci besar. Setelah 1 jam pembakaran, asap akan terkumpul dan akan dialirkan ke pipa agar asap berubah menjadi cair yang disebut dengan pirolisis. Setelah 2 jam, limbah cairan pipa akan berhenti dan akan dipindahkan ke dalam kolam pengelolaan air agar air limbah dapat digunakan kembali. Setelah dingin, sampah hasil bakaran dipindahkan dan hasil sampah berubah menjadi kering, keras, menghitam, dan apabila dijatuhkan, bunyinya seperti kaca pecah. Setelah itu, hasil pembakaran tadi dibuat menjadi serbuk dengan tingkat kehalusan 50 mes. Dalam yang artiannya 50 mes itu dalam 1 mm persegi ada 50 lubang. Setelah tahap penghalusan, maka sampah yang sudah menjadi serbuk tadi dicampur dengan lem yang terbuat dari tepung kanji dengan perbandingan 1 ons tepung kanji dengan 1 liter air ke 1 kg serbuk arang untuk direkatkan. Setelah tercampur, adonan dimasukkan ke dalam mesin cetakan. Nah, setelah adonan tercetak, adonan disusun ke dalam talam untuk dijemur. Setelah kering, maka briket siap di-packing untuk dipasarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo semuanya. Nah, di sini kami ada di Rumah Briket Medan dan kami akan mewawancarai pemilik Rumah Briket Medan, yaitu Ibu Insinyur Rena Arifah Simbolon MSI yang lebih dikenal dengan Ibu Rena, yaitu seorang lulusan dari Pasca Sarjana Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan atau PSL di Universitas Sumatera Utara. Baiklah, mari kita mulai wawancaranya. Nah, baik. Kalau kami boleh sedikit bertanya nih Bu, apa nih yang melatar belakangi Ibu untuk mendirikan Rumah Briket Medan ini, dan bagaimana sih Bu konsep dari pengolahan ini gitu? Baik. Jadi gini, sebenarnya berawal pada saat akan menulis tesis di PSL S2 USU. Pada saat itu latar belakangnya adalah masalah kita yang utama itu waktu itu masalah sampah, karena kita pernah dijuluki dengan kota Medan adalah kota terjorok di Indonesia. Selain itu, kalau kita baca dari data Kementerian SDM, kita ini sudah krisis energi. Nah, kalau 2030 itu di data itu kita sudah tidak punya energi fosil lagi. Jadi kita tidak bisa tinggal diam, kita harus carikan penggantinya. Jangan sampai nanti di 2030 kita belum menemukan penggantinya, akan terjadi anak cucu pulang dari sekolah dia sampai rumah tidak ada yang masak. Jadi bukan nggak ada yang mau dimasak, nggak ada alat masaknya. Ya kan kita lihat kan sekarang ini mula-mula minyak tanah ditarik dari peredaran, kemudian digantikan dengan gas. Sekarang beli gas pun mesti pakai kakak. Nah, minyak-minyak yang lain mula-mula premium dalam perjalanan, lama-lama premium habis, kita suruh beralih ke Pertalite. Sekarang Pertalite sudah mau habis, jadi caranya diturunkanlah dulu harga Pertamax, ya kan, supaya kita pelan-pelan beralih ke Pertamax. Iya, jadi nanti tidak terlalu terkejut ketika Pertalite itu habis. Nah, begitulah yang terjadi hari ini. Jadi kalau itu mau kita tinggal diam, ya nanti akan terjadi lagi seperti kita selama ini. Udah banjir baru edukasi tentang banjir, udah kebakaran baru edukasi tentang banjir. Jadi kita selalu mengabaikan setiap payung sebelum hujan, itu hampir-hampir sudah tidak ada lagi di kita sudah terjadi baru sih Bu. Jadi mungkin itulah yang mendasari Ibu sebagai seorang ibu-ibu yang tiap hari kalian tuh mengalami itu. Hari-hari begitu pagi bangun mau masak mau ini, ya kan. Nah, itulah yang latar belakangi kenapa sampah tadi Ibu olah menjadi energi, itu dia. Jadi Bu, ini kan dalam pengolahan ini kan bahan utamanya kan seperti limbah organik nih Bu, atau sampah. Ada nggak nih Bu ketentuan atau kategori yang bisa digunakan gitu Bu? Kategori sampahnya yang seperti ini gitu dalam pengolahan. Ya, jadi sebenarnya gini, dalam proses pengolahan menjadi briket itu dia kan kita membakar sebenarnya, mengarangkan. Jadi yang kita bakar itu jadi arang. Padahal kalau kita selama ini membakar, ketika 3 unsur terpenuhi, ada yang mau dibakar, ada panas, ada udara, ini pasti jadi abu. Sedangkan yang kita butuhkan arang. Nah, berarti bahan yang mau dibakar ada, kemudian dipanaskan ada, udaranya harus kita hilangkan supaya dia jadi arang. Nah, cara pembakaran yang Ibu lakukan itu adalah cara pembakaran sistem pirolisis. Jadi pembakaran tidak sempurna. Kalau sempurna tadi 3 unsur terpenuhi. Nah, ini tidak sempurna, tapi dia jadi arang. Nah, jadi nanti kita masuk ke sistem produksinya, kita masukkan ke dalam tungku pembakaran yang tertutup. Jadi dia vakum. Kita panaskan dari bawah. Kemudian nanti dalam proses itu, bagi yang belajar yang di IPA ya, setiap bahan organik kalau dipanaskan pada panas tertentu, dia menghasilkan asap. Asapnya itu berubah sifat menjadi racun. Nah, jadi asap tadi kalau kita lepas ke udara menjadi polusi, maka dia kita destilasi. Jadi ditangkap dulu, kemudian diembunkan dalam pipa. Nah, makanya ada kolam di luar ini sebenarnya untuk sirkulasi airnya supaya tetap dingin, maka nanti menghasilkan asap cair. Nah,
Jadi begitu kita olah sampah organik ini tadi, dia akan menghasilkan 2 produk. Satu produk yang menjadi arang, yang satu lagi asap cair. Nah tentunya kategori daripada limbah organik yang akan diarangkan ini, tentunya dia yang mengandung selulosa supaya dia nanti bisa jadi mengandung panas. Nah gitu. Jadi siapa itu? Itu adalah kayu-kayu ya. Kalaupun ada daun itu dia yang punya tulang. Seperti pokat kan ada tulangnya. Ya kalau rumput, kalau kemudian lalang kan nggak ada tulangnya ya. Jadi kalau itu dibakar pasti jadi abu, nggak jadi arang ya. Nah jadi berarti dia kayu-kayu yang menghasilkan kalor. Nah gitu lah. Jadi misalnya pemotongan kayu di pulau jalan, di halaman, nah itu semua bisa kita arangkan. Cuma nanti panasnya tergantung jenis kayunya. Ya kalau kayunya jenis-jenis kayu ringan dan lembut, dia itu panasnya nggak sampai 3000 kilokalori berdasarkan penelitian orang-orang sebelumnya. Nah jadi sedangkan kita kalau masak sudah terbiasa dengan gas, kurang panas ya kan. Nah jadi artinya kalau kita buat briket dengan 3000 kilokalori nggak laku di pasaran. Pasti dia bilang lama kali tuh masak, nggak bagus gitu, karena dia nggak ngerti kan. Nah jadi makanya harus kita mix, kita campur dengan yang panasnya tinggi. Siapa panas yang tinggi itu? Jenisnya cangkang-cangkang, batok kelapa, cangkang sawit, cangkang kemiri. Nah jenis cangkang-cangkang itu panas. Bahkan kalau kemiri bisa sampai 9000 kilokalori. Nah, cuma kalau itu yang kita gunakan hari ini karena ibu lebih kepada penggunaan bahan bakar di rumah. Kalau itu kita gunakan di atas 5000 kilokalori itu dia panasnya terlalu tinggi, nanti dalamnya nggak masak. Jadi di luar sudah gosong, di dalam belum masak. Ya makanya kita campurlah yang tadi sekitar 3000 kilokalori, kita campur dengan yang 6 atau 7000, dapat kita lah ini 4500 kilokalori. Itulah panas yang direkomendasi oleh Kota Boga. Nah gitu dia. Nah ini kan tadi juga udah ada nyinggung sedikit nih tentang salah satu prosesnya itu menjemur di luar gitu kan Bu. Nah ada nggak Bu dampak yang terjadi gitu baik dari masyarakatnya atau dari pengolahan briket ini Bu? Nah, jadi gini, dampaknya ada 2 ya, dampak negatif dan dampak positif ya. Kalau dampak negatif kan tidak ada karena semua dalam proses pembakaran kita tidak menghasilkan polusi. Justru yang seharusnya tadi jadi polusi kita destilasi, justru dia bermanfaat menjadi ada produk samping gitu. Nah, tapi karena semakin banyaknya permintaan, kalau kita pertahankan menjemur di situ, ini tadi kira-kira resikonya hujan. Kita ngangkati, terus cari tenda untuk nutupi gitu. Nah, makanya semakin banyak permintaan, mulailah ibu naikkan ke atas supaya nanti dia pakai rumah kaca. Ya gitu dia. Kalau dampak positifnya, pertama masyarakat yang lewat di sini sudah mulai sadar bahwa enak kali Bu ini sampahku dijadikannya duit gitu ya. Nah, jadi dia tidak membuang sampah kemari lagi. Nah, bahkan ada yang bilang Bu kalau kami belajar boleh. Pokoknya siapapun mau belajar kemari, yang penting waktunya cocok, tidak diikuti bayaran. Ibu pingin masyarakat itu memang harus menyadari. Nah itulah jadi dampak positifnya di situ. Selain itu ada dampak lagi, dampak positif terhadap ibu-ibu sekitaran itu. Karena dulunya mereka ibu ajak ngutip sampah, membakar sendiri di halaman rumah ibu depan. Kemudian nanti setelah banyak baru kita buat briketnya, dan ketika sudah jadi briketnya mereka dibagikan kepada mereka gitu. Mereka menjual sendiri karena ibu tidak mau menjadikan mental ibu-ibu di seputaran sini mental pemulung. Nah jadi tidak ada istilah seperti bank sampah, dia antar sampah, timbang, bayar, nggak ada.
Tapi kalaupun dia dapat sampah sekarang meskipun tidak punya mesin kita, dia dapat kayu timbang, dia udah tahu kalau 100 kilo kayu nanti 30 kilo akan jadi briket. Nah, jadi begitu jadi briket kita bagi hasil 10 kilo sama ibu, 20 kilo di mereka. Nah, dan mereka jual sendiri. Kan ada masing-masing sudah punya ini, ya kan? Android. Jadi pertama mereka menjual ini, kalau dulu masih harga 8.000 kami jual masa-masa mula-mula dulu. Jadi kalau sudah dikumpulkan sampah sampai 10 hari, kira-kira nanti jadinya cuma sekitar 180.000 mau dibagi banyak orang, kan dia akan kecewa ini, ya kan? Ayo capeknya sekian cuma dapat segini. Maka dulu ibu kerjasamakan dengan Pegadaian. Jadi pertama tadi masyarakat sudah mulai berkurang yang buang sampah. Yang kedua, ibu-ibu di seputaran ibu ini nama grupnya Macan Ganas. Ya. Mama Cantik Gang Nasional. Ya. Nah, jadi macan-macan ini sekarang sudah mulai banyak beraktivitas, seperti ada tanah-tanah kosong, kami bikin toga, tanaman obat keluarga, ya gitu. Jadi tidak lagi lebih banyak merumpi, dan karena apa yang kami buat ini menghasilkan uang, maka para suami-suami juga sekarang tidak lagi komplain kalau mama ini mau keluar dress code kacamata lah apa, ya kan, karena dia tidak minta lagi kepada suaminya gitu. Jadi yang dibangun itu adalah mental para ibu-ibu itu supaya mereka juga menjadi pengusaha. Jadi ada yang kuliner gitulah, yang ibu-ibu bermitra dengan ibu di sini. Tantangan jadikan peluang. Nah, tantangan kita apa? Tantangannya sampah. Tantangan kita energi. Jadikan peluang usaha. Boleh nggak nih Bu, sebelum kita melihat prosesnya, boleh nggak nih Bu, Ibu lebih menceritakan lagi nih gimana proses pembuatannya gitu, atau ada nggak proses-proses yang tertentu yang butuh perhatian khusus nih Bu gitu. Sebenarnya begini, kalau buat briket ini sebenarnya mudah ini. Sekarang yang perlu itu mindset masyarakat, ya, mindsetnya gitu. Setelah menonton video ini, kami harap teman-teman semua mendapatkan ilmu baru dan juga dapat terinspirasi untuk memanfaatkan sampah organik menjadi hal yang lebih berguna, dan juga dapat digunakan kembali guna menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan juga menciptakan peluang kerja yang lebih besar. Sekian pemaparan video dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan dalam video ini, mohon dimaafkan. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.